ngaji jinten. Apakah kita termasuk di antara 5 ciri manusia yang mendustakan agama? Masuk. Yang mana masuknya, Bu? Mari kita lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi salih itu beragama kenaun itu Bapak Ibu teh. Ngawadul ngumpul ke Allah ngawadul. Kok mau ke manusia pantesan dibohongan terus ke pemerintah. Kan gitunya. Da manehna oge resep bohong. Rakyat oge termasuk resep dibohong. Dibohong. Mana buktina? Kan anu 5 tahun yang lalu janji nepi ka ayeuna loba nu can laksana. Pajar arek bebaskeun hutang, arek neangan lapangan kerja kan gitu. Aya nepi ka ayeuna teh. Tapi yang dipilih deui cager ari sia kan gitu bener. Bahasa cager ari sia teh menurut Rocky Gerung mah ngaranna teh tung kan gitu. Disebut dungu mung tapi disebut beleguk mung. Da teu ngarti. Nah, ya, itu Bu ya. Jadi apakah kita termasuk orang dungu atau tidak? Mari kita lihat. 1, apakah kita menghardik anak yatim? Henteu setelah menghardik anak yatim, bageur ka anak yatim teh lamun manehna keur aya kabutuh. 2, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Makanya selalu saya sama kiai sama orang-orang yang punya pesantren. Tiap hari Bu ada makan bersama. Tapi orang menyangkanya miskin kan? Ada nggak yang menyangka, oh di pesantren si Eta pasti orang kaya? Ada nggak? Enggak, rata-rata duka pesantren mah orang miskin. Atau ada orang kaya yang anaknya nakal. Ya sebut gadinya, jarang yang anak pinter pesantren kan jarang. Ya, benar. Nah, adalah beberapa. Ya, gitu. Ibu baheula ka pesantren atau ke sekolah negeri? Kunaon di ka pesantren kan? Sabab sok baong, cenah aya Pak tatang sok maling naog kan gitunya. Terus ke pesantren ke sina eling, alhamdulillah ayeuna jadi penghasil naog kan gitunya. Nah, sabab naon ngarasa mun maling teh goreng. Kan naogna ngeunah, batur teu ngeunaheun kalau mun ngeunahna dicokot ku urang ayeuna ngikut solangan kan gitu. Yuk, kayakeun gerakan ngukut hayam di imam masing-masing ya. Padede tah ngukut. Kamari oge siakan kan puluhan hayam di luhur. Ya. Tapi eta mah hayam-hayam aduh lain kitu maksudnya. Kumaha marabanana ta eta urang mana sok lieur can naon-naon geus kumaha lamun atuda belum apa-apa dilihat sesuatu itu dari susahnya bukannya meuli heuya keun kumaha engke mun perlu piring memeh dahar ka hayamkeun heula urang mah paneuri itu yang namanya bener Pak. Dikira orang-orang yang punya pabrik-pabrik ayam itu mereka tidak memikirkan itu memikirkan ya. Akhirnya mereka dapat manfaat. Jadi berbagi manfaat kan kunaon Pak ikut hayam supaya remeh-remeh aya nu ngacokan gitu. Tapi kan modal ka dieu sok sagede kumaha modalna. Lamun nepi ka ibu-ibu mung keneh urang mereka ka dieu. Namun susah punya. Lamun nepi ka dieu loba kana tai hayam ke saya yang akan turun. Selagi masih ada ibu-ibu, ibu-ibu. Pokoknya tim meeting ieu nepi kana lalajo wae tai hayam ge di lalajoan kan gitu Bu. Rek kira healing tuh Bu, kan gitu ya. Terus seperti itu. Gitu. Asukan termasuk kasiangan wae cenah adan di dinya mah dalam mun aing deui atuh cenah batu rek kiraha kan gitu punya terus berede dilayang da parede kajaba lamun parede geus bosan ngomong oh geus bosan adan saya yang akan turun tidak boleh tidak ada yang adan di masjid ini gitu mau teriak lawan Israel diajak sholat subuh teu kalaluar lalu gitu belegug teh punya ayo Bu kamari nu teriak-teriak lawan Israel tapi teu sholat. Terus namun manehna di tiangan nah, berarti manehna ada dia. Ya. Berikutnya adalah tidak mengajak memberi makan orang miskin. Kemudian berikutnya adalah orang yang lalai dalam sholat. Kayaknya yang ini mah kita termasuk semua. Semua termasuk. Lalai waktu, lalai bacaan, lalai ilmu, termasuk lalai ketika berjamaah. Suka beh ibu. Padahal di neraka cuma tempatnya itu, karena nerakamu, ya kan gitu Bu ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang berbuat riya dan enggan memberi makan, memberi barang dengan barang yang berguna. Masya Allah. Kemarin saya melihat ada Kik Andi, terang Bu Kik Andi, ada anak kecil umur 14 tahun, ya, dia sudah berbicara di Inggris, di Amerika, di mana-mana. Karena apa? Dia peduli sampah. Jadi dari sampah itu dikumpulkan.
dipilah-pilah, terus dilakukan penelitian, akhirnya apa? Melahirkan sebuah buku, ya tulis buku, kemudian diundang kemana-mana. Ternyata luar biasa, Bu. Plastik, tahu nggak Bu? Yang pertama plastik, plastik kalau dibuang, ayeuna maka tinggal kene cangkang naon eta teh aquanya atau cangkang ciki, cangkang naon. Tapi suatu saat lama kelamaan terus hancur menguap ke udara dan ke hirup sama kita. Masuk ke dalam pernapasan dan itu menjadi gangguan pernapasan dari plastik. Untuk percaya jung Bapak ka anu ayeuna keur kahuruan itu di mana Bu? Mukti-mukti, sari mukti. Kakana deukeut oge geus karena hate karena dada teh punya bau tina akibat pembakaran. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya. Jadi dari memberi makanan memberi sesuatu yang tidak berguna ini disebutkan di sini akan memberikan manfaat, pastinya ada rahasia di balik apa yang ada di dalam ayat. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lima-limanya Bu ya. Ya paling itu kata ibu teh saya mah tidak menghardik anak yatim ya. Karena yang di rumah saya itu adalah anak yatim tidak pernah dihardik. Ya. Namun yang lilis maka abdi turun naon menghardik da abdi malain yatim. Masih kena ayah kan gitu. Jadi kamu ke abdi mau tidak menghardik anak yatim kata teh lilis teh. Iya, dan dia mah suaminya belum yatim. Ya, gitu. Itu Pak Teguh. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tahu, hei Muhammad?" Jadi firman ini kepada Nabi Muhammad yang mendustakan agama, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala. Jadi mendustakan adin itu di sini bisa disebut pengertian agama adin atau mendustakan hari kiamat. Ya. Jadi orang yang percaya kepada agama pasti percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan. Dan yang percaya kepada hari pembalasan pasti akan menganut agama. Hanya masalahnya agamanya yang mana? Agama yang tuntas, lurus, dari mulai lahir sampai dengan nanti kiamat, itulah Islam. Ada agama yang hanya untuk di dunia. Ada agama hanya untuk di dunia. Yang penting mah di dunia, gitunya. Ya kita orang nggak apa-apa, asal jangan temannya sendiri, kan gitu. Ada yang begitu, Pak. Ya, kalau perlu yang lain mah dibunuh. Itulah yang dilakukan sekarang oleh si Israel. Dia mengakunya beragama, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan yang akan membalak balasan di akhir. Begitu, Pak. Jangan kira tidak beragama tapi dia tidak Islam, gitu ya. Sedangkan inna dina indallahil Islam. Ya, Bapak Ibu Islam enggak? Benar. Diuji oleh Kanjeng Nabi di sini oleh Allah. Apakah kamu termasuk yang mendustakan Islam? Ya, cirinya ya 5 ini. Ya. Berikutnya itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzolimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi artinya membiarkan kelaparan. Ada sekarang kecenderungan bahas kelaparan, para ahli, para inohong, profesor doktor bahas kelaparan. Kelaparan terjadi di Pakenjeng. Boleh kan ayatnya? Pakenjeng di mana? Nah, jadi kelaparan di Pakenjeng sampai dahar di Wul. Ada juga di Bantul, nah terjadi kelaparan sampai pada makan di Wul. Tapi udah tiwul terawas saya nama Pak 50.000 saporsi. Eta mah di hotel bintang 5 nu nyajikeun naga rilis. Tiwul nama anggar we eta gitu punya. Terus Bu gitu Bu. Ya. Kemudian dibahas di situ. Begitu bahas, mari kita peduli. Selesainya peduli, manehna dalaharna anu saporsina 500.000 ya. Teu nyana rambung nya. Urang ge ulah nepi ka teu nyambung ngaji teh Bu, teu nyambung dia. Lamun teu nyambung keur naon ngaji. Ya. Menyinggung kumaha. Nah, kan gitu. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memikirkan, tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak juga saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi yang dimaksud tidak menghardik itu adalah memuliakan anak yatim. Tidak memberi beasiswa, tidak memberikan sesuatu juga tidak apa-apa, tapi jangan ngeledek. Hei, anak sama nih. Bapak mana payah? Dan jelas-jelas payah. Paling tidak jangan sampai menyakiti.
yakni orang yang fakir dan tidak memiliki apapun untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Nah, kalau kalian cek Pak RW, nah, berarti di RW saya mah tidak ada yang miskin. Karena yang dimaksud yang miskin ini mah tidak ada apapun yang bisa dimakan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Begitu dicek di sini, KB jelema boga motor mah mungkin itu barang akan. Kan gitunya. Beres, Bu. Jadi lamun kategori miskin itu kan sekarang apa? Temboknya, rumahnya tidak di dinding, KB juga pakai tembok, kan gitu punya. Lantainya masih berupa tanah, air nama geus keramik KB, kan gitu ya. Jadi batal lah miskin, tidak memiliki kendaraan untuk bepergian, mana ya baroga motor, sebelum menanganjukkan lunas, kan gitu. Nah, gitu kan Bu ya. Jadi kategorinya alhamdulillah seorang RW berarti nggak ada. Ya. Tapi yang harus dicek adalah yang hutangnya lebih loba tibatan kemampuan anak. Kayak gitu. Hutangnya lebih gede tibatan kemampuan. Besar pasak daripada iya. Banahakan buki digawe mumul. Nah, eta punya. Dan lu digawe mah mungkin teu bisa hirup. Itu catatannya pada. Jadi kalau orang yang rajin nggak mungkin nggak ada rezekinya. Allah yang jamin. Tapi lamun manehna ngedul, maka kekedulannya itulah yang akan menjadi hukuman bagi dirinya. Hanya bagi para pejabat sekarang tuh sedang kampanye, yuk digarawe. Digarawe, nyeunan spanduk, nyeunan baliho, pasang bandera, pasang tiang, teh cenah mah digarawe. Cenah mah digarawe. Padahal rakyat mah teu butuh spanduk, rakyat mah teu butuh gambar, rakyat mah butuh barang hakan. Gitu ya. Kan aya tiba ulah yang jadi presiden pas ayeuna geus aya 3 pasang manehna teh asup karunya Bu aya 3 pemuda Indonesia ya. Yang disebut adalah laki-laki. Apa disebut itu? Itu kapake itu. Yang menanti dilamar aya 3 tiba ulah ada yang jadi presiden pas kamari teu kasebut malah anak juragan besar ya nu dibawaan ya. Kan gitu Bu. Nah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya mengatakan, yakni orang-orang yang munafik yang mengerjakan sholat ketika di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakan sholat ketika dalam kesendirian. Disebut di sini Bu, orang yang lalai dalam sholat itu disebutnya munafiklah orangnya, neraka paling dalam tersedia bagi orang munafik. Jadi orang yang lalai orang munafik karena ngomongnya tidak sesuai dengan perbuatannya, itu ya. Bohong, munafik. Ciri munafik pertama adalah ngomong bohong. Kemudian bagi orang-orang yang sholat, yang mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan sholat, dan mereka juga rajin mengerjakannya, hanya saja dalam mengerjakannya mereka lalai, baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, maupun lalai mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat, sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan, seperti yang dikemukakan oleh Masyruk dan Ad-Duha. Atho bin Dinar mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, yang lalai dari sholatnya. Dalam ayat itu dia mengatakan, di dalam sholatnya baik lalai dari permulaan waktunya, sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu sholat, secara terus-menerus atau menjadi kebiasaan, atau dari pelaksanaannya dengan rukun dan syarat-syaratnya, lalai dari rukun dan syarat-syaratnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan, maupun lalai dari kehusuan di dalam menjalankannya serta mencermati makna-maknanya. Nah, sehingga namanya ya Bu ya, kita termasuk tidak mencermati maknanya. Ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana, terus kumaha Bu? Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma tamin syai'in ba'du. Ngartos teu. Mun teu ngarti berarti kaasupan ieu ibu teh. Ngomong ngumpul tapi teu ngarti. Kudu kumaha atuh? Nya, kudu ngarti. Kumaha cara ngarti? Ikhtiar. Nah, kan gitu Bu ya. Mau pada teu ngarti geus teu kudu ngomong, jangan ngartina. Baik kan orang muda gitunya pada udah di tengah atas tapi ngajedog wae atunya
Eta mah beuki belegu. Ya. Aduh, ini betah pisannya ngaji poe ayeuna mah ya. Ya, urang kasindiran kabeh nyebutnya. Dengan demikian lafaz tersebut mencakup semuanya. Setiap orang yang menasihati diri dengan sebagian darinya berarti dia sudah termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat di atas. Jadi lamun ayat jelema sok mapatahan batur tapi manehna teu ngalaksanakeun eta oge kaasup. Ayeuna kira-kira ayat teh gitu, Bu. Mari Bapak Ibu kita mensejahterakan rakyat, manehna maling. Berarti kan masuk kan gitu, Bu. Ayat gitu, Bu. Pikiran yang namanya koruptor-koruptor itu dia tidak kelihatan baik, merake sorban, merake peci, malah umroh naoge sering. Ya. Malah jeung keluarga anak tincu saboroyot di bawah sing goreng duit nagaran dipakai. Gitu Bu ya. Terus Pak. Akhirnya gitu kan. Ya. Ya, kalau enggak sing rame Pak. Sebutkan. Dan orang yang mensifati diri dengan keseluruhannya dari hal tersebut berarti telah sempurna bagiannya untuk dalam hal ini dan sempurna baginya kemunafikan amalnya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehingga jika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk setan, maka dia berdiri lalu mematuk-matuk. Ibu, dangukeun Ibu, saur Kangjeng Nabi, orang yang sholatnya sahun, yang lalai ini, itulah orang munafik. 3 kali disebutnya. Apa cirinya? Nah, cirinya ya, sholat nate nu kahiji lamun dina waktu nate manehna teh luan sholat. Tapi bari. Nah, kan itu Bu ya. Asal itu pas waktu adzan, adzan bae. Nah, kan gitu. Geus aya nu adzan masih can beak. Geus qomat masih can beak. Nah, kan gitu ya. Aya gitu, Pak. Pak Dede kasindiran ajeun lah. Pak Dede we lah. Ya. Kemudian sholat yang sangat cepat, siga nu mematuk-matuk katanya Bu ya, disebutkan di sini. Dia sholatnya sudah matahari di atas 2 tanduk setan. Artinya di akhir waktu, diakhirkan. Ya. Maka dia berdiri kemudian mematuk-matuk. Jadi sholat tapi gancang. Bisa ambil maghribnya, padahal can sholat asar. Ya. Bisa ambil keluar panu poe, padahal can sholat subuh. Begitu sholatnya norok tok siga hayam atau kan Arab. Lalu, sep, 2 menit anggus. Kan gitu. Nah. Kemudian sholat dengan cepat 4 rakaat tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit sekali. Di sholat kedaek cicing sebutkan astagfirullah 3 kali gitunya, la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian juga baca doa. Itu maneh nama assalamualaikum gajeng. Kunaon dagangan bisa ada nyopot. Kan gitu nya. Untung lamun aya dagangan, ieu mah dagangan teu gablek ya. Pamajikan monyong di imah teu geulis-geulis teuing, di imah teu gancang-gancang balik. Kira-kira neng naon eta? Nah gitu ya. Dan itulah akhir-akhir waktu sholat asar yang merupakan sholat wusta, sholat yang indah atau sholat yang bagus atau sholat yang bermakna ya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Jadi ada waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat dengan sengaja, yaitu dekat-dekat ke maghrib. Ya. Ibu-ibu hati-hati lamun asar, kajenting loba keneh bala dirinya, heula teuleun sapu dirinya, sholat heula. Mau terus sasapu, geus berjamaah geus anggusan, sasapu can anggus keneh bae. Siga nu heueuh nya beramal, padahal belegugna gitu tuh gitu. Ya, mau berjung terus sholat masih suasir. Ya, mau di dagang bukit tarik, ulen ke waktu sholat. Ya, di mana di ulen Pak? Di tempat abdi di situ Pak. Ya. Jadi disebutkan di sini orang yang seperti itu adalah orang yang dikategorikan munafik. Dan itulah akhir dari waktu sholat. Jadi ada sholat yang namanya tidak boleh dikerjakan alias dimakruhkan. Setelah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik itu baru akan mengerjakan sholat asar. Lalu